Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya belajar di rumah. Baiklah, Bu Guru akan langsung saja untuk menjelaskan materi hari ini, yaitu pembelajaran ketiga di subtema 1 kebersamaan di rumah. Nah, pembelajaran ini kita akan memahami pembelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Adapun bahasa Indonesianya, Nana, kita akan mempelajari tentang dongeng. Nah, dongeng di situ yang termasuk adalah cerita fabel. Nah, Guru akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fabel. Fabel adalah cerita yang tokohnya diperankan oleh hewan. Kemarin kalian sudah simak ya contoh cerita daripada fabel. Nah, sekarang kita ketahui apa sih ciri-ciri dari fabel itu. Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Nah, selanjutnya yuk kita pelajari sama-sama menyimak tentang kutipan cerita fabel halaman 12 di buku pena. Silakan untuk membukanya. Bu Guru akan membacakan kutipan ceritanya. Kutipan cerita ini tentang persahabatan kelinci dan keong. Tunggu aku, kelinci, ucap keong. Coba berlarilah agar lebih cepat. Aku akan menunggumu di pohon itu. Ucap kelinci tidak sabar. Keong terus berusaha untuk menghampiri kelinci sahabatnya. Si keong lama sekali jalannya. Kalau begitu aku bisa terlambat ke perkemahan. Kelinci bergumam. Keong, aku duluan saja ya. Nanti aku carikan tempat untuk kita berkemah. Kita bertemu di sana ya, teriak kelinci dari kejauhan. Kelinci pun meninggalkan keong. Keong tidak merasa kesal atau marah terhadap kelinci. Ia mengerti sahabatnya ingin mendapat tempat yang bagus untuk berkemah. Walaupun ditinggal, keong tetap berusaha ke perkemahan dengan kemampuannya. Akhirnya keong pun sampai di perkemahan dan bertemu dengan kelinci. Nah, kutipan cerita itu kalian bisa baca ulang kembali ya. Nah, yuk kita sama-sama diskusikan isi dari dongeng atau cerita fabel kutipan dari buku pepeta halaman 12. Yang pertama, siapa sajakah hewan yang ada dalam fabel tersebut? Nah, jawabannya adalah apa, Nak? Kelinci dan keong ya, karena tadi ceritanya tentang persahabatan kelinci dan keong. Nah, yang kedua, kemanakah kelinci dan keong akan pergi? Nah, kemana? Mereka akan pergi ke tempat perkemahan. Kemudian nomor 3, Nak, boleh kalian tulis di buku paket bupenanya ya jawabannya. Oke, yang ketiga, Nak, mengapa kelinci meninggalkan keong? Nah, di situ dalam kutipannya bahwa kelinci ya meninggalkan keong ya karena untuk mendapatkan tempat yang bagus untuk berkemah. Nah, kemudian yang terakhir, yang nomor 4, bagaimana sikap keong saat ditinggalkan kelinci? Bagaimana sikapnya, Nak? Ya, tentunya tadi keong merasa kesal ya. Ya, karena ditinggal oleh kelinci. Padahal keong itu ya kelinci itu ingin mendapatkan tempat yang bagus untuk berkemah, walaupun ya keong ditinggal ya dengan tujuan kelinci ya untuk mendapatkan tempat yang bagus itu untuk berkemah bersamanya
ya. Nah itu ya nak ya, diskusi untuk pembelajaran kita tentang fabel cerita dongeng tentang hewan. Lanjut, yuk kita masuk ke pembelajaran matematika. Nah, kalian kenal ya gambar apa ini? Buah apel. Buah apel ini ya akan kita jadikan ya suatu bahan materi penjelasan kita pada pembelajaran matematika pada konsep pecahan 1/2 1/3. Nah, anak-anak sekarang diperhatikan ya. Di sini ada satu apel. Jika kita pecah menjadi 2, ya sebuah apel dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potongan dapat dinyatakan dengan pecahan setengah. Maka buah apel ini nak kita pecahkan setengah ini dilambangkannya yaitu 1/2. Pecahan 1/2 di sini dibaca 1/2 atau disebut setengah. Nah, angka 1 dari 1/2 adalah pembilang. Angka 2 dari 1/2 ini yang di bawah ya, nah di bawah garis adalah penyebut. Nah, sekarang benda apa yang dapat dibagi menjadi 2 bagian sama besar? Banyak ya tentunya di rumah kalian lihat ya, di sekitar rumah benda kalian yang ada di situ bisa kalian praktekkan ya untuk nilai pecahan pada benda tersebut ya. Ini nanti masuk ke tugas ya nak ya, lihat soalnya nanti di Google Classroom. Baik, sudah jelas. Nah, selanjutnya Bu Guru lanjut ke 1/3. Nah, bagaimana kita menjelaskan tentang 1/3 ini ya dari suatu benda yang ada di sekitar kita. Nah, tentunya jika kalian punya satu kue utuh dipotong nih, contohnya menjadi 3 bagian sama besar, misalnya kalian ingin berikan kepada kakak kalian, nah atau adik kalian ya, setiap potongan kue ini dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Pecahan 1/3 ini dilambang dengan 1/3. 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3. Nah, sekarang yuk amati nih gambar ya, ada 3 gambar ya. Tadi contoh gambar yang pertama adalah kue ya, satu kue ini kita potong menjadi 3. Nah, nilainya maka menjadi 1/3. Satu ini adalah satu bagian dari 3 potong yang sudah dibagi. Nah, sekarang ada 3 gambar nak. Nah, 3 gambar ini coba kalian amati. Nah, yang termasuk nilai 1/3 yang mana? Ya betul, yang ini ya. Nah, yang kue ini ya, kue brownies nih ya. Nah, kue brownies ini nilainya adalah 1/3 atau 1/3. Kalau donat ya betul 1/2. Nah, donat ini 1/2 ya bagian ya. Kalau ini ya, ini kita belum pelajari tapi kalian tentunya tahu ya, ini ada berapa potong? 4 potong, berarti 1/4. Satu bagian dibagi menjadi 4 potong. Begitu ya nak. Oke, sudah kalian pahami ya, kita lanjut untuk membahas tentang soalnya nak. Nah, coba kalian nih belajar ya secara langsung melalui guru di sini. Coba ditulis nomor 1. Coba kalian jawab sikap yang perlu ditiru pada dongeng berjudul Persahabatan Kelinci dan Keong. Apa itu sikapnya nak? Ya betul, mau menolong atau sikap peduli terhadap teman ya. Coba ditulis di buku tulisnya boleh ya, tapi nggak usah dikirim ya nak ke Classroom. Yang selanjutnya yang kedua, warnailah 1/3 bagian pada gambar di bawah ini. Nah, kalau 1/3 berarti 1 aja nak
ya. Satu bagian saja kalian warnai, misalnya bagian yang ini kalian warnai, boleh dengan warna terserah yang kalian sukai. Coba kalian gambar ya, atau yang di bagian yang kedua boleh, atau bagian ketiga, tapi hanya satu warna yang diwarnai ya nak ya. Tiga-tiganya kalau kalian warnai juga boleh, tapi harus warna yang berbeda ya. Nah, tapi di sini kan dimintanya warnailah sepertiga bagian pada gambar di bawah ini ya. Jadi cukup satu aja ya. Oke, satu bagian saja. Nah, sekarang gambar segitiga. Nah, yang diwarnai ini nak, bisa kalian warnai ini ya. Gambar di buku tulis ya boleh. Nah, sekarang gambar ini ya. Bentuk seperti apa nih, di jalan genjang ya. Coba kalian warnai ini satu juga ya, warna merah, ini warna kuning, ini warna hijau ya, dengan berbeda warna. Nah, sekarang lingkaran 3 bagian atau sepertiga, nah, kita warnai di sebelah sininya ya, boleh kalian warnai ya sebagai bahan latihan kalian belajar dengan Bu Guru hari ini. Nah, lanjut ya, sudah selesai ya kak. Di akhir daripada pembelajaran kita hari ini, selamat beraktivitas, selamat belajar, sampai nanti di hari Senin. Terima kasih, sampai jumpa.